Mohon rahmat dan penyertaan Roh Kudus bagi Bapa Suci Paus Leo yang terpilih. Semoga Bapa Suci Paus Leo dapat menggembalakan umat Allah dengan bijaksana dan cinta kasih. Dan intensi doa yang kedua, mohon rahmat dan kerahiman Tuhan serta pertolongan dengan doa-doa Bunda Maria bagi Bapa Suci Paus Fransiskus, di mana tepat hari ini, hari yang ke-41 hari kepergian Bapa Suci Paus Fransiskus dari tengah-tengah kami. Semoga beliau sekarang sudah berbahagia di surga dan boleh menjadi pendoa bagi seluruh umat beriman. Dan intensi yang ketiga, marilah kita mohon berkat dan rahmat Tuhan serta pertolongan doa-doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita hening sejenak. Amin. Itulah intensi doa-doa kami pada sore hari ini bersama dengan Bunda Maria, Bunda kami. Semoga apa yang kami mohonkan, apa yang kami panjatkan pada sore hari ini bersama dengan Bunda Maria dapat berkenan di hadapan Allah dengan melalui perantaran putranya Yesus Kristus. Marilah kita membuka doa rosario kita pada sore hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga,
terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Pada sore hari ini kita ambil peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama, Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santa Yose, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Bunda Maria mengunjungi saudarinya Elisabeth. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan keramamu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga, Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Tuhan Yesus dipersembahkan di bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santa Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Tuhan Yesus diketemukan di bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, o Ibu, o Maria, Bunda Kristus, doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikannya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai perayaan Ekaristi ini, mari kita berlutut bersama-sama mendoakan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal, bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu pembuka, Ya Roh Pencipta, datanglah, puji syukur 5, 6, 7. Sinari hati umat-Mu dan curahkanlah cinta-Mu, semoga di Kau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Pada perayaan sore hari ini, kita mengenang dan mendoakan mereka yang telah dipanggil Tuhan. Katarina Kombong, Frans Tandi Ombo, Afra Andre Pasanda, Demianus, Benediktus Tiku Pasanda, dan seluruh keluarga yang telah meninggal dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang ke-7. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk memberanikan diri menjadi saksi kebenaran, saksi untuk Tuhan yang adalah kebenaran. Dan mari kita mohon agar
untuk mampu mewartakan kebenaran itu, Tuhan menganugerahkan Roh-Nya untuk kita semua. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, meskipun putra-Mu telah bersatu dengan Dikau di surga, kami percaya bahwa Ia senantiasa menyertai dan mendoakan kami. Kami mohon, berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umat-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Diakon Stefanus setelah ditangkap dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi. Di situ Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka ia berseru, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Putra Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah, dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan mantel mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, Stefanus berdiri dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersuka cita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan taktanya. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Segala dewata sujud menyembah Allah. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Sebab ya Tuhan,
Engkaulah yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkaulah sangat dimuliakan di atas segala dewata. Tuhan adalah Raja, Ia maha tinggi di atas seluruh bumi. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara yang berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga, dari Allah. Aku mendengar pula suara yang berkata, 'Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang.' Roh dan pengantin perempuan itu berkata, 'Marilah.' Dan siapa saja yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, 'Marilah.' Siapa saja yang haus, hendaklah ia datang, dan siapa saja yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia memberi kesaksian tentang semuanya, berfirman, 'Ya, aku datang segera.' Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita,
supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya? Ada sukacita? Kalau ada, angkat tangannya. Yang tidak angkat tangan itu tidak bersukacita. Stefanus, ada yang namanya Stefanus? Ya, kita mau gosip Stefanus sepanjang pemilih ini. Stefanus, nama yang tidak asing di antara kita orang-orang Kristen, terutama di antara orang-orang Kristiani. Stefanus itu artinya mahkota. Wih, keren sekali namanya ini. Berbahagialah Anda yang bernama Stefanus, Stefani, Stefan, Fani, ya, Stefana, pokoknya yang Stef itu. Nama Anda berarti mahkota. Stefanus merupakan nama yang disebut pada bagian pertama dari kisah para rasul. Kisah tentang Stefanus dapat kita baca secara lengkap dalam kisah para rasul bab 6 dan 7. Mari kita lihat siapa Stefanus. Stefanus adalah satu dari 7 diakon gereja perdana. Jadi gereja perdana itu ada 12 murid dan juga ada 7 diakon. Salah satunya itu adalah Stefanus. Stefanus dipilih menjadi diakon karena Petrus dan para rasul lainnya menyadari bahwa mereka membutuhkan penolong-penolong untuk mengurus para janda dan kaum miskin. Saya sendiri pernah ditabiskan diakon. Diakon dalam gereja Katolik itu ada 2, diakon permanen dan diakon transisional. Diakon permanen itu adalah mereka yang ditabiskan untuk seumur hidupnya menjadi diakon. Dan untuk ini dibuka peluang untuk para bapak yang sudah menikah. Tapi jangan harap mau jadi pastor ya. Siapa tahu habis ini pastor saya mau jadi diakon. Yang penting habis itu saya jadi pastor. Mau tongi 2 sakramen ambil 1 kali. Ya. Lalu ada diakon transisional yang kemudian akan ditabiskan jadi imam. Saya menjalani 6 bulan sebagai diakon. Lanjut pada Stefanus. Karena kebutuhan pelayanan untuk janda-janda dan orang miskin ini, maka Petrus dan teman-temannya menunjuk 7 orang menjadi diakon, lalu menabiskan mereka. Stefanus adalah yang paling terkenal di antara 7 diakon ini. Kalau kita membaca secara lengkap kisah tentang Stefanus, diceritakan bahwa Tuhan mengadakan banyak mukjizat melalui Stefanus. Tuhan berbicara dengan hikmat dan karunia melalui Stefanus. Hikmat dan karunia itu membuat banyak dari para pendengar Stefanus kemudian memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Tindakan Stefanus yang berefek pada bertambah banyaknya pengikut Yesus membuat geram para pentolan-pentolan agama pada waktu itu. Mereka jengkel dan marah karena pewartaan Stefanus tentang Yesus
berhasil membuat semakin orang yang percaya kepada Yesus, membuat banyak orang menjadi pengikut Yesus, mengikuti jalan yang pada waktu itu jalan yang sedikit lain dan sedikit berbeda. Tetapi orang-orang yang marah dan geram ini, yang jengkel ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa? Karena pewartaan Stefanus, isi dari hikmat dan karunia Stefanus adalah tentang Yesus Sang Kebenaran. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena isi dari pewartaan Stefanus adalah tentang Yesus Sang Kebenaran. Jelas, mereka tidak bisa membantah, menolak, mereka tidak bisa ngapa-ngapain, karena yang mereka akan bantah adalah kebenaran, adalah hikmat dan kebijaksanaan, dan semuanya itu adalah siapa? Adalah Tuhan sendiri. Stefanus menjadi alat Tuhan, Stefanus menjadi perantara Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, hikmat, dan juga keselamatan. Saudari dan saudara, supaya kelompok pengikut Yesus tidak semakin berkembang, dibuatlah persekongkolan. Persekongkolan yang pernah ditujukan untuk Yesus, kini ditujukan lagi untuk para pengikutnya, terutama untuk Stefanus. Mereka menyuruh beberapa orang untuk bersaksi dusta terhadapnya. Saksi-saksi palsu itu kemudian mengatakan bahwa Stefanus ini menghujat Allah. Stefanus ini bersaksi dusta. Stefanus ini menyamakan dirinya dengan Allah. Hal yang dulu didapatkan oleh Yesus sekarang dialami oleh para pengikutnya. Dalam hal ini Stefanus sebagai diakon gereja perdana. Apa yang terjadi kemudian? Stefanus ditangkap. Ia dihadapkan pada mahkamah agama Yahudi. Ia diadili seperti Yesus yang pernah diadili. Ia dihukum seperti Yesus yang pernah dihukum. Di hadapan para pengadilnya, apa yang terjadi? Stefanus sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Stefanus diseret keluar dari gedung pengadilan. Ia dibawa keluar kota dekat Betania. Lalu di sana ia dirajam. Kalau kita tahu yang dimaksud dengan dirajam, silahkan dicari nanti di internet. Dirajam itu hukuman paling menyakitkan dan paling mengerikan selain salib. Dirajam itu berarti dilempari dengan batu sampai mati. Badan kita itu setengah ditenggelamkan ke dalam tanah. Yang muncul itu hanya kepala. Dan kepala itu yang kemudian dilempar dengan batu sampai mati. Saudari dan saudara yang terkasih, akhirnya Stefanus wafat sebagai martir. Ia meninggal sebagai proto-martiria, martir pertama gereja yang kudus. Saudari dan saudara, kisah Stefanus bukanlah kisah yang fiktif. Kisah Stefanus adalah kenyataan, realitas hidup iman gereja perdana. Mereka yang mengakui diri pengikut Kristus pada masa itu adalah mereka yang terpinggirkan, terasing, tergusur, bahkan teraniaya. Teraniaya tidak hanya oleh pemerintahan Romawi pada zaman itu, tetapi juga oleh masyarakat, bahkan keluarganya sendiri. Gereja perdana mereka disingkirkan, diasingkan, dipinggirkan, digusur dan dianiaya. Tidak lain dan tidak bukan oleh karena iman. Iman pada Yesus, iman pada Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Iman pada Yesus yang adalah pintu menuju pada Bapa, pintu menuju keselamatan. Penganiayaan itu, persekusi terhadap orang-orang yang mengikuti Kristus sudah terjadi sejak gereja perdana dan bahkan sampai hari ini. Sekalipun begitu, saudari-saudara, gereja perdana bertahan dan berusaha untuk terus-menerus mewartakan Yesus ke seluruh dunia.
Petrus ke Roma, Thomas dan Bartolomeus ke India, Andreas ke Rusia, Paulus melanglang buana sampai ke Asia Kecil. Dan kalau bukan karena pewartaan mereka, kita tidak akan pernah mengenal Yesus. Kita tidak akan pernah mengenal Kristus. Orang kudus yang berjasa besar untuk mengenalkan Kristus di Asia, termasuk di Indonesia, adalah Santo Fransiskus Xaverius, yang sampai ke Ternate melanjutkan diri, rencananya mau ke Tiongkok, tetapi kemudian dia meninggal di sebuah pulau sebelum ia berhasil masuk ke daratan Tiongkok. Saudari dan saudara, kalau kita membaca kisah-kisah pewartaan Injil yang dilakukan oleh para rasul maupun para pewarta iman gereja, baik sejak zaman gereja perdana sampai saat ini, kita pasti akan takjub dan terheran-heran. Kita pasti akan geleng-geleng kepala dan bertanya, mengapa ada orang yang seberani itu, yang mau menyerahkan dirinya, mau menyerahkan nyawanya, hanya untuk mempertahankan iman dan keyakinan akan Yesus. Saudari dan saudara, ada dua hal yang dapat kita renungkan dan kita bawa pulang sebagai oleh-oleh iman. Pertama, kemartiran Stefanus dan juga para rasul di masa gereja perdana dan juga pada masa-masa sekarang adalah sebuah kesaksian. Seorang saksi adalah seorang yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri tentang suatu peristiwa. Para rasul gereja perdana, para martir adalah saksi iman, saksi cinta kasih Allah bagi dunia. Mereka tahu dan sadar bahwa Allah begitu mencintai dan mengasihi mereka. Maka tanpa takut dan ragu, mereka pun mengasihi Allah, bahkan memberikan nyawanya. Bagi Stefanus, Yesus adalah sahabat setia dan penuh kasih. Maka tindakan kemartiran Stefanus adalah sebuah usaha untuk mewujudkan sabda Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Yang kedua, saudari dan saudara, tindakan kemartiran Stefanus dan juga para martir gereja, baik yang kita kenal maupun tidak, baik yang diketahui atau tidak, adalah sebuah penegasan bagi kita para pengikut Yesus bahwa tanpa Allah kita bukanlah apa-apa. Di luar Allah kita tidak mampu berbuat apa-apa. Satu-satunya sumber kekuatan dan harapan, satu-satunya sumber kekuatan mengapa Stefanus mau memberikan dirinya menjadi martir, mengapa Petrus mau disalib terbalik, mengapa Paulus mau dipenggal kepalanya, mengapa Andreas disalib dengan bentuk huruf X. Semuanya bermuara pada satu sumber kekuatan utama, yaitu Tuhan sendiri. Mereka mengandalkan Allah, mereka mengandalkan Tuhan, bahkan dalam hal yang paling kecil di dalam hidupnya. Mengandalkan kekuatan sendiri dalam mewartakan Injil akan mematahkan semangat dan meredupkan spirit sebagai pengikut Yesus. Saudari dan saudara, mungkin kita tidak mengalami langsung penganiayaan seperti gereja perdana. Lalu bagaimana cara kita menjadi martir di zaman modern? Mari kita memberi kesaksian sebagai pribadi-pribadi pengikut Kristus melalui jalan-jalan hidup kita setiap hari. Dalam hal yang kecil dan sederhana kita bisa melakukannya. Ketika pergi makan, jangan malu-malu untuk bikin tanda salib. Ya, juga kalau sudah makan, jangan kalau sebelum makan bikin, habis makan dilupa tongi berdoa. Ya. Jangan malu-malu bikin tanda salib, banggalah dengan kekatolikan kita. Bikin kalau perlu besar-besar. Tapi jangan juga dalam nama Bapa. Nah, begitu juga konsepnya. Ya, sementara makan dilihat di satu restoran. Ya. Juga dalam hal kecil di komunitas, di lingkungan kita, ya. Mungkin ketika orang sibuk dengan hal-hal yang besar,
Kita sebagai orang Katolik, kita mulai dengan hal-hal yang kecil dan sederhana sebagai tanda bahwa kita mengasihi Allah dan kita mau mewujudkan perintahnya di dunia. Meletakkan sampah di tempatnya untuk orang lain mungkin aneh, tetapi sebagai pengikut Kristus yang mencintai bumi dan mengasihi Allah, membuang sampah di tempatnya itu adalah salah satu bentuk kemartiran, bentuk kesaksian. Datang gereja tepat waktu juga salah satu bentuk kesaksian bahwa saya mau datang untuk memberikan diri saya dengan maksimal bagi Tuhan. Ketika yang namanya orang mulai toleransi dengan waktu, ya, mulai ulur-ulur waktu, sebagai orang Katolik kita datang tepat pada waktunya. Jangan datang di waktu yang tepat. Datanglah tepat pada waktunya. Berbeda. Banyak hal lain yang bisa saya berikan sebagai contoh. Tetapi mari kita mencari dalam kehidupan kita contoh-contoh menjadi martir dan saksi. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara semua bisa menjadi Stefanus zaman sekarang. Tidak berarti habis ini ganti nama jadi Stefanus. Tidak. Tetapi apa yang dibuat oleh Stefanus, mari kita buat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Yesus telah berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Allah Bapa kita. Marilah kita mohon kepadanya, curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Ya Bapa, semoga Paus dan para uskup kami Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan kekuatan. Semoga mereka tersentuh oleh roh sehingga memimpin umat beriman dengan penuh semangat untuk membebaskan, membina dan membaharui. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Ya Bapa, semoga para pemimpin dunia Kau anugerahi roh nasihat dan kekuatan. Semoga mereka diterangi oleh roh sehingga memakai kekuasaan dan pengaruh mereka demi kesejahteraan manusia. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Ya Bapa, semoga orang Kristiani Kau anugerahi roh pengetahuan dan penghormatan. Semoga mereka didorong oleh untuk mencari jalan-Mu, agar umat Kristiani yang terpencar dapat berkumpul dan bersatu lagi. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Ya Bapa, semoga saudari-saudari kami yang dalam kesulitan Kau anugerahi roh penghiburan dan harapan. Semoga berkat hiburan roh mereka berani meneruskan perjalanan hidupnya walaupun dirundung kesusahan dan ketidakpastian. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Ya Bapa, semoga semua orang yang tertekan dan takut Kau anugerahi roh keberanian dan kegembiraan. Semoga mereka dibebaskan oleh roh sehingga dapat melepaskan diri dari himpitan hidupnya.
serta membuka hati mereka untuk kehidupan baru. Marilah kita mohon, Curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Ya, ya Bapa, semoga atas kami semua Kau curahkan anugerah-anugerah Roh Kudus. Semoga Roh Kudus tinggal dalam diri kami, sehingga kami ikut membangun gereja dan masyarakat menurut bakat-bakat yang telah Engkau berikan kepada kami masing-masing. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Ya Bapa, semoga saudari-saudara kami yang telah meninggal dunia, Katarina Kombong, Frans Tandi Ombo, Afra Andre Pasanda, Demianus Benediktus Tiku Pasanda, dan seluruh anggota keluarga kami maupun siapa saja yang kami doakan, Engkau anugerahi keselamatan dan kebahagiaan kekal. Semoga mereka boleh masuk dalam kerajaan-Mu, terutama dan teristimewa oleh karena pengorbanan putra-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Semoga mereka mendoakan kami dari tempat di mana mereka berada dalam pesiaran hidup kami, dan keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Saudari dan saudara, mari kita mempersembahkan doa dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Ya Allah, curahkanlah anugerah Roh Kudus atas seluruh umat yang percaya kepadamu. Bantulah kami dengan kasih-Mu, agar mendapat bagian dalam kebahagiaan yang tak pernah akan musnah sepanjang segala masa. Amin. Bawalah persembahan. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hati-Mu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti diri-Mu. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini dan mempersatukannya dengan kurban Kristus Putra-Mu. Semoga kami yang telah mengalami cinta kasih-Mu semakin terdorong untuk mengasihi sesama kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dialah pengantara Allah dan manusia, hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan
Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Tuhan, Kau satukan kami. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Maka kini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen Ekaristi yang telah kami sambut senantiasa memberi kekuatan kepada kami untuk berani bersaksi atas kebangkitan Putra-Mu dan kenaikannya ke surga. Semoga kami senantiasa menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikannya dengan setia, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 31 Mei 1 Juni 2025. Satu pengumuman kolekte gereja 24-25 Mei 2025 Rp16.900.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp11.460.000. Kolekte misa perkawinan Rp3.460.000. Sumbangan dari Novita Tan Hendra Kusuma Rp1.000.000 dan Idawati Rp500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2 kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 WITA di aula lantai 1. 3 akan saling menerimakan sakramen perkawinan
Marcelinus Dwi Restu Biru dengan Anna Maria Caroline Leko merupakan pengumuman ketiga. Yosep Amen Maliwoda dan Joyce Ursula Caroline Cesi Ayunus pengumuman ketiga. Sebastian Andriono Lisan dan Stefani Poander pengumuman pertama. 4. Merit Counter Distrik 9 Makassar akan mengadakan weekend MA angkatan ke-115 pada hari Jumat sampai Minggu 13 sampai 15 Juni 2025 di Panti Samadi Ratna Miriam Malino. 5. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Juni 2025. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilahkan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat dengan membawa fotokopi akte lahir anak, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi KK Katolik versi biduk. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, terima kasih untuk kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini. Maka marilah kita mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kita dan pesiarahan hidup kita. Tuhan bersamamu. Semogalah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menerima warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Ave Ave Maria. Di Lourdes di